Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi yang terhormat Bapak Putra Gina selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa melakukan diskusi melalui Zoom di ruang ini. Perkenalkan, saya Anas yang akan sebagai moderator dalam diskusi materi farmakologi sistem pencernaan. Ini yaitu 1. Anissa Setiawati, 2. Zidan Maulana Zaki, 3. Aan Apriliana Sintawati, 4. Adin Alfiansa Asror, 5. Anas Muna, 6. Ardian Setio Puntoro, 7. Aulia Mubarokah, 8. Azizatur Rohmah, 9. Dea Eka Febiani, 10. Dea Anita, 11. Fatonia Erlilias. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk teman-teman yang akan membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tinjauan kasus. Nyonya S mengatakan sakit perut dan mual muntah, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat di ruang perawatan A1. Hari pertama, Nyonya S mendapatkan terapi obat ranitidin 50 mg diberikan 3 kali 1 melalui injeksi intravena. Hari kedua, keluarga Nyonya S datang ke rumah sakit untuk membesuk dan membawakan obat antasida 500 mg untuk Nyonya S. Karena mengeluh masih sakit perut, Nyonya S sudah meminta izin kepada perawat untuk minum antasida tersebut dan perawat mengizinkan. Obat tersebut diminum setelah makan dan 15 menit setelah mendapatkan injeksi ranitidin. Pembahasan 1. Identifikasi poin-poin penting yang harus dikaji. A. Ranitidin. Ranitidin adalah suatu histamin antagonis reseptor H2 dan mengurangi sekresi lambung. Daya menghambatnya terhadap sekresi asam lebih kuat daripada simetidin. B. Antasida. Antasida adalah obat yang menetralkan asam lambung sehingga berguna untuk menghilangkan nyeri akibat asam lambung terlalu banyak di lambung. Mekanisme kerjanya adalah antasida yang merupakan basa lemah bereaksi dengan asam hidroklorida lambung untuk membentuk garam dan air. Dua, identifikasi jenis dan golongan obat. A. Ranitidin 50 mg. Ranitidin termasuk golongan antagonis reseptor histamin H2 yang bekerja dengan cara menghambat secara kompetitif kerja reseptor histamin H2 yang sangat berperan dalam sekresi asam lambung. B. Antasida 500 mg. Antasida merupakan jenis obat golongan bebas. Antasida digunakan untuk mengatasi gejala yang disebabkan produksi asam lambung berlebih. Tiga, identifikasi cara pemberian obat pada kasus. A. Ranitidin pada kasus pemberian obat dilakukan dengan injeksi intravena atau IV. Ada dua cara pemberian obat ranitidin, yaitu adalah bisa lewat oral atau injeksi, melalui IM dan IC. Karena formulasi ranitidin adalah dalam bentuk sediaan tablet, sirup, dan ampul. B. Antasida. Pada kasus pemberian obat dilakukan dengan cara oral atau melalui mulut. Cara pemberian obat antasida hanya tersedia lewat oral, karena formulasi antasida yang tersedia berbentuk tablet dan suspensi.
identifikasi, indikasi, dan kontraindikasi pada obat kasus. A. Ranitidin, indikasi menetralisir asam lambung pada kasus tukak lambung, GERD, esofagitis, MAH, ulkus duodenal, ulkus profilaksisis. Kontraindikasi, penggunaan obat tidak diperkenankan atau membutuhkan pengawasan khusus apabila 1. Hipersensitivitas kandungan obat, 2. Riwayat porfia akut, 3. Gangguan fungsi paru-paru, 4. Irama jantung, 5. Diabetes, 6. Gangguan fungsi ginjal, 7. Gangguan fungsi hati atau liver. B. Antasida, indikasi 1. Menurunkan gejala yang menghubungkan dengan asam lambung berlebihan secara nyeri lambung, seperti nyeri lambung, mual, kembung, dan mual. 2. Meredakan gejala akibat penyakit lambung seperti gastritis, tulang atau ulkus lambung maupun usus halus. 3. Meredakan gejala akibat reflux asam lambung. Kontraindikasi, penggunaan obat tidak diperkenankan atau membutuhkan pengawasan khusus apabila 1. Pasien dengan riwayat hipersensitivitas, 2. Pasien yang menderita gagal ginjal, 3. Wanita hamil. Lima, identifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus. 1. Peran perawat dalam pengobatan. Perawat harus terampil dan tepat saat memberikan obat, tidak sekedar memberikan pil untuk diminum atau oral. Injeksi obat melalui pembuluh darah parenteral, namun juga mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat tersebut. Pengetahuan tentang manfaat dan efek samping obat sangat penting dimiliki oleh perawat. Perawat memiliki peran utama dalam meningkatkan dan mempertahankan kesehatan klien dengan mendorong klien untuk proaktif jika membutuhkan pengobatan. 2. Prinsip pemberian obat. A. Pasien yang benar. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa. Papan identitas di tempat tidur, gelang identitas, atau ditanyakan langsung kepada klien atau keluarganya. Jika pasien tidak sanggup berespon secara verbal, respon nonverbal dapat dipakai. Misalnya, pasien mengangguk. Jika pasien tidak sanggup mengidentifikasi diri akibat gangguan mental atau kesadaran, harus dicari cara identifikasi yang lain, seperti menanyakan langsung kepada keluarganya. Bayi harus selalu diidentifikasi dari gelang identitasnya. B. Obat yang benar. Sebelum memberi obat kepada pasien, label pada botol atau kemasannya harus diperiksa 3 kali. Pertama, saat membaca permintaan obat atau botolnya diambil dari rak obat. Kedua, label botol dibandingkan dengan obat yang diminta. Ketiga, saat dikembalikan ke rak obat, jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Saat memberi obat, perawat harus ingat untuk apa obat itu diberikan. Ini membantu mengingat nama obat dan kerjanya. C. Dosis yang benar. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Jika pasien meragukan dosisnya, perawat harus memeriksanya lagi. Ada beberapa obat, baik ampul maupun tablet, memiliki dosis yang berbeda tiap ampul atau tabletnya.
D. Cara atau rute pemberian yang benar. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. Obat dapat diberikan per oral, sublingual, parental, topikal, rektal, inhalasi. Waktu yang benar. Jika obat harus diminum sebelum makan, untuk memperoleh kadar yang diperlukan, harus diberi 1 jam sebelum makan. Ingat, dalam pemberian antibiotik yang tidak boleh diberikan bersamaan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap. Ada obat yang harus diminum setelah makan, untuk menghindari iritasi yang berlebih pada lambung, misalnya asam mefenamat. F. Dokumentasi yang benar. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat. Di dalam skenario kasus, perawat belum melakukan 1. Dokumentasi yang benar, karena dalam skenario perawat tidak mencatat atau mendokumentasikan setelah memberikan obat. Kesimpulan, poin-poin penting yang harus dikaji dalam pemberian obat pada pasien dengan gangguan pencernaan yaitu meliputi pengertian dari obat ranitidin dan juga antasida. Obat ranitidin bisa diberikan secara oral maupun injeksi IM atau IC, sedangkan obat antasida hanya bisa diberikan secara oral. Obat antasida dan antasida dan ranitidin ini masing-masing memiliki indikasi dan kontraindikasi bagi pasien dengan gangguan pencernaan. Identifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus pasien dengan gangguan pencernaan adalah pasien yang benar, obat yang benar, dosis yang benar, rute pemberian yang benar, waktu yang benar, dan dokumentasi yang benar. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan melalui edu menggunakan diskusi. Sekian, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.